Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oasis, kembali lagi di acara podcast yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Oasis, obrolan asyik dan inspiratif. Bersama dengan saya, Oriza Sativa Armelia, dari kelas 12, dan rekan saya, Fajar Rizul Muslimin dari kelas 10. Kami dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Oke Kak Fajar, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kayak ada yang beda gak sih dari penampilan kita, kayak unik dan menarik gitu? Betul banget dong, karena dari pakainya aku pakai ini, kemudian yang dipakai Kak Oriza itu kan hasil dari project film aku, yaitu kain jumput. Yang mana project film aku itu sendiri mengambil tema kearifan lokal. Tapi Kak Oriza kok pakai, karena ini kan aslinya punyanya kelas 10. Tadi sebelum podcast inisiatif pinjem sih. Ya, hari gini kok pinjam. Ya, kan demi podcast saya dandan cantik, habis itu pinjem kain jumput ini. Biar spesial gitu. Betul banget Iya, dong. biar spesial. Oke. Kalau aku kan sudah menghasilkan ini berupa kain jumput ini. Kak Oriza sudah menghasilkan apa belum? Atau jangan-jangan belum menghasilkan? Sudah dong. Kalau aku nih berbau digital gitu. Digital. Jadi aku bikin poster digital mengusung tema pemanasan global. Jadi aku ngedit ini nggak cuma dari HP. Aku tuh ngeditnya biasanya tuh di laptop, di komputer, ataupun di handphone. Oke, jadi teman-teman, Kak Oriza ini membuat poster digital yang mana dalam proses pembuatannya Kak Oriza itu memadukan beberapa alat elektronik yang bisa disebut sebagai alat digital. Betul Kak ya? Betul. Bicara masalah digital nih Kak. Kita kan barusan menyelesaikan PHP ya, yang mana dalam pelaksanaannya PHP itu menggunakan handphone sebagai penunjang dari pelaksananya PHP tersebut. Betul nggak Kak? Betul banget. Nah, dari tersebut ya ujian PHP menggunakan dari ponsel. handphone, Betul dari banget. penggunaan handphone sebagai media PHP itu tadi. Nah, dari situ bisa dibilang sekolah kita itu adalah sekolah digital, di mana proses belajar mengajarnya itu melalui LMS Moodle, lalu modul ajar dan penilaiannya itu berbasis digital menggunakan ponsel. Gak cuma ponsel sih, bisa melalui laptop atau komputer. Nah, tadi nih berbicara soal PHB, gimana nih perasaan Kak Fajar PHB di kelas 10? Berarti kan pertama kali Ya, gitu. betul Gimana banget. nih perasaannya? Perasaanku nih ya, setelah mengikuti PHB yang pertama kali di SMA Muhammadiyah 8, itu tentunya yang pertama itu bangga bisa menjadi bagian dari SMA Muhammadiyah 8. Bisa mengikuti PHB itu sendiri kan sebuah kebanggaan tersendiri ya. Kemudian yang kedua itu kaget Kak. Karena apa? Karena dari sebelumnya sewaktu aku di SMP itu belum pernah ada ujian berbasis handphone seperti ini. Ya memang dari sebelumnya di SMP itu ada ujian, tapi berbasisnya itu dalam penggunaannya itu menggunakan PC atau komputer, tidak menggunakan handphone. Jadi ada effort sendiri dari belajar dari ujian berbasis itu tadi berbasis handphone. Kalau misalkan Kak Oriza gimana tuh? Kalau bagi aku sendiri ya sahabat Oasis, aku tuh nggak kaget adanya ujian PHB ini menggunakan alat digital kayak ponsel atau laptop, karena dari kelas 10 aku itu sudah dikenalkan dengan yang berbau digital di sekolah ini. Nah, setelah itu berarti kalau bisa dihitung ini udah tahun ketiga aku mengenal tentang
digital kayak gitu Kak Fajar. Oke, baik. Jadi Kak Oriza itu sudah tidak merasa kaget karena sudah dari kelas 10 Kak Oriza belajar dan berbaur dengan dunia digital di SMA Muhammadiyah 8. Kemudian gini nih Kak. Kok bisa sih Kak Oriza itu nggak kaget? Karena kan ini juga bisa tergolong agak gimana ya, dalam pelaksanaannya itu agak ribet dari sebelumnya. Karena kan misalkan kalau aku sewaktu di SMP itu kan menggunakan kertas ataupun dengan menggunakan PC, itu pun dengan bantuan guru lah. Kalau misalkan kita menggunakan handphone itu kan kita menggunakan handphone sendiri dan dipandu oleh guru. Itu gimana sih kok bisa tidak kesulitan Kak Oriza? Karena sebelumnya kita kan ujian itu kan harus menulis ya kan, tapi dengan berkembangnya zaman ponsel itu juga bisa digunakan, malah lebih praktis gitu. Kamu ujian, terus ujiannya lewat handphone, itu kan lebih praktis Ya, ya kalau betul bisa banget. dibilang. Dan itu juga bisa menjadi sarana yang lebih mudah ketika ujian, kayak gitu. Apalagi SMA Muhammadiyah 8 itu menyediakan platform ya Kak ya. Betul banget. Yang mana platform itu yang dijelaskan oleh Kak Oriza tadi, platformnya itu isinya itu apa aja Kak? Isinya itu modul, terus kemudian video. video pembelajaran, Tugas-tugas. tugas-tugas sama materi-materi yang telah disampaikan oleh Betul guru. banget. Nah, Terus itu kita kasih tahu nih ke sahabat Oasis, kalau di SMA tuh tadi yang udah kamu bilang punya modul ya kan? punya platform. Platform. Nah, itu namanya e-learning SMA Muhammadiyah 8. Kayak gitu, Kak Fajar. Jadi itu tadi yang platform yang sengaja dibuat dengan tujuan tersebut yang telah saya Betul. jelaskan tadi. Oke, tadi kan telah dijelaskan ya mengenai platform yang ada di SMA Muhammadiyah 8 yang itu digunakan sebagai penunjang dari sekolah digital ini sendiri. Lah, menurut Kak Oriza itu sendiri sih, sekolah kita itu kan bisa tergolong ke dalam sekolah digital. Lah, gimana sih kalau misalkan kita itu dilayak menjadi sekolah kita bisa dikatakan layak untuk menjadi sekolah digital? Oke, kalau menurut aku sendiri kenapa sih sekolah kita tuh bisa menjadi sekolah yang layak gitu kan? Karena dari awal itu siswa-siswinya masuk sudah diajarkan atau diberitahu, dikenalkan dengan yang namanya tadi platform Digital, e-learning atau digital tadi, seperti itu Kak Fajar. Terus dari segi ekstrakurikulernya ataupun intrakurikulernya kita juga menggandeng dunia digital ya Kak ya untuk Betul. proses pelaksanaannya. Karena seiring berkembangnya zaman, dunia digital itu harus diterapkan. Nah itu dari segi pembelajaran ataupun dari segi lainnya. Karena kalau misalkan kita nggak mengembangkan, ya kita bakalan tertinggal dengan betul. yang lainnya. Terus habis itu kita kan sudah membahas tuntas ya mengenai sekolah digital. Dan juga ujian PHB yang barusan kita laksanakan. Terus Kak Oriza ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Oasis mengenai pemanfaatan dunia digital? Oke, pesan aku untuk sahabat Oasis mungkin bisa lebih baik lagi memanfaatkan barang-barang digital itu dengan bijak, jangan semena-mena seperti itu. Sobat Oasis dituntut untuk bisa memfilter dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam dunia digital yang sifatnya itu bisa mengerugikan kita. Oke, baik. Begitu Kak. Oke, itu tadi pembicaraan kita di acara podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Oke, salam Oasis dulu ya. Salam Oasis, obrolan asyik dan inspiratif. See you.